A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih setia menyimak pembacaan buku bestseller 37 masalah populer karya Tuan Guru Profesor Dr. Ki Haji Abdul Somad LCMA. Alhamdulillah, semoga semua tercerahkan dengan pembacaan buku-buku ini, dan alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai banyak kenikmatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Kepada pemirsa semuanya, tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun ini. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk meneruskan pembacaan ini masih masalah yang ketiga, yaitu memahami ayat-ayat dan hadis mutasyabihat. Untuk membacakan seterusnya, yaitu ayat-ayat yang mengandung makna di atas dijelaskan ayat lain. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan tiadalah yang berkuasa di atas sekalian hamba-hambanya. Quran surat Al-An'am surat 18. Dan yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Quran surat An-Nahl surat 50 ayat 50. Perbandingan ayat-ayat seperti ini adalah ayat tentang Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan Fir'aun, wa innahu fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 127. Bukan berarti Fir'aun dan bangsa Mesir di atas lalu orang-orang Israel di bawah, tapi maknanya adalah kita lebih mulia, lebih berkuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, la takhaf innaka antal a'la, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling tinggi. Quran surat At-Thaha surat 20 ayat 68. Bukan berarti Nabi Musa berada di tempat yang tinggi di atas, tapi maknanya adalah Nabi Musa akan menang mengalahkan tukang sihir Fir'aun. Orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas menyamakannya dengan makhluk. Orang seperti itu sama seperti ucapan Fir'aun. Faqala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin khairi fa'auqid li ya mana ala tayni faj'al li sorhal la'alli toghi ila ilahi Musa wa inni la atunnahu minal kadhibin. Dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa.
dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Quran Surat Al-Qasas Surat 28 ayat 38. Fir'aun minta dibuatkan bangunan yang tinggi karena ia meyakini Tuhan Nabi Musa itu di atas. Ia ingin melihatnya langsung. Ternyata Fir'aun itu sangat tekstualis. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah dan mengecak keyakinan Fir'aun itu. Waqala Fir'aun ya Hamanu bni li sarh la'alli ablughul asbab as-samawati fa atti'a ilaihi Musa wa inni la dunnuhu katiban fakadzalika sayyina li fir'auna su'u amalihi wasudda 'anis sabili wa ma kaidu fir'auna ila fi tabab. Dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Quran Surat Al-Ghafir Surat 40 ayat 37. Ketika ayat di atas difahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas arsy, maka telah terjerumus kepada perbuatan tasbih, menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, dan tasyim, menjasmanikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari yang disifati manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Quran Surat Asy-Syura Surat 42 ayat 11. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas Surat 112 ayat 4. Allah di langit menurut hadis. Mereka yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit berdalil dengan hadis. Wa qala laha aina Allahu qalat fi samai qala man ana qalat anta Rasulullahi qala ini ada terusannya, ada ruwet. Artinya saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang hamba sahaya perempuan, di manakah Allah? Ia menjawab, di langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapakah aku? Hamba itu menjawab, engkau adalah utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, merdekakanlah ia, sesungguhnya ia seorang beriman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tidak dapat difahami secara tekstual. Ada beberapa hal yang perlu difahami. Pertama, hadis ini terdiri dari beberapa versi. Hadis ini tidak satu versi. Ada beberapa riwayat lain dengan redaksi berbeda. Yang artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada hamba sahaya perempuan itu, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Hamba sahaya perempuan itu menjawab, ya. Versi ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada hamba sahaya perempuan itu, siapakah Rabbmu? Hamba sahaya perempuan itu menjawab, Allah. Karena terdiri dari beberapa versi, maka tidak dapat berpegang hanya pada satu versi saja dan menafikan versi lain. Riwayat model seperti ini disebut dengan istilah mudorib, simpang siur. Jika satu versi mengandung makna muhkamat, versi lain mengandung makna mutasyabihat, maka yang dipegang adalah riwayat muhkamat yang mengandung kepastian. Kedua, takwil yang ditanya bukan tempat tapi kedudukan Allah. Mayoritas ulama mentakwilkan hadis ini karena khawatir terjerumus ke dalam tasbih menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Sependapat Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bin Faurak Al-Asbahani 406 Hijriah. Sesungguhnya makna pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di manakah Allah itu adalah pertanyaan tentang kedudukan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hamba sahaya perempuan itu, yang ditanyakan adalah kedudukan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat Imam Al-Baji, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hamba sahaya perempuan, di manakah Allah? Hamba itu menjawab, di langit. Yang ia maksudkan adalah sifat agung. Oleh sebab itu, semua yang agung selalu disebut. Tempat si anu di langit, maksudnya adalah ia agung, tinggi, dan mulia. Imam An-Nawawi mengutip pendapat Al-Qudiyat. Al-Qudiyat berkata, tidak ada khilaf, perbedaan pendapat di antara seluruh kaum muslimin, para ahli fikih, ahli hadis, dan ahli ilmu kalam, para imam yang ahli dan yang bertaklid, bahwa makna zahir teks yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan mencungkir balikan bumi bersama kamu? Quran surat Al-Mulk surat 67 ayat 16. Dan teks lainnya tidak difahami secara zahir teks, akan tetapi ditakwilkan demikian menurut mereka secara keseluruhan. Pendapat Imam As-Suyuti 911 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada hamba sahaya perempuan, di manakah Allah? Ia menjawab, di langit. Ini termasuk hadis sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terjerumus membahasnya dengan tetap menjaga kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ditakwilkan bahwa maksudnya adalah ujian terhadap hamba sahaya perempuan itu. Apakah ia bertauhid, mengakui bahwa pencipta dan pengatur adalah Allah saja, yang ketika diseru oleh orang yang berseru ia menghadap ke langit, sebagaimana ketika salat menghadap ke Ka'bah? Bukanlah maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terbatas di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak terbatas di arah Ka'bah. Akan tetapi itu dilakukan karena langit adalah arah kiblat bagi orang yang berdoa
sebagaimana Ka'bah sebagai kiblat bagi orang yang sholat. Apakah perempuan itu termasuk orang-orang yang menyembah berhala-berhala di depan mereka? Ketika ada hadis lain yang lebih sahih dengan menyatakan berbeda. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dahak kering di arah kiblat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya terlihat darinya sikap tidak suka atau terlihat ketidaksukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya salah seorang kamu apabila ia berdiri ketika salat, sesungguhnya ia bermunajat dengan Tuhannya atau Tuhannya di antara ia dan kiblatnya, maka janganlah ia meludah pada kiblatnya, maka tetapi ke kiri atau ke bawah kaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Waqi bin Hudus, dari pamannya bernama Abu Razin, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, di manakah Tuhan kita sebelum ia menciptakan makhluk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada sesuatu pun bersamanya. Di bawahnya tidak ada angin, di atasnya tidak ada angin. Kemudian ia menciptakan arsy-Nya di atas air. Ahmad bin Muni berkata, Yazid bin Harun berkata, maka kata Al-Ama adalah tidak ada sesuatu pun bersamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy untuk menunjukkan kuasanya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Imam Ali juga berkata, Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum tempat itu ada, dan ia sekarang sama seperti sebelumnya. Keempat, hadis ini adalah hadis ahad. Sedangkan hadis ahad itu hanya dapat menetapkan amal, tidak dapat menetapkan pengetahuan yang pasti, karena ia bersifat zanni. Pendapat Imam Ibnu Abdul Bar. Para ulama mazhab Maliki dan ulama lain berbeda pendapat tentang khabar ahad yang diriwayatkan seorang perawi yang adil, apakah mewajibkan kepastian ilmu dan diamalkan, atau hanya sekedar mewajibkan amal tanpa memberikan kepastian ilmu. Pendapat yang dipegang mayoritas ulama adalah bahwa khabar ahad itu hanya mewajibkan amal, tidak memberikan kepastian ilmu. Demikian menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, mayoritas ahli fikih dan ilmu kalam. Menurut mereka hadis ahad itu adalah memberikan kepastian ilmu. Imam Al-Bukhari membuat satu bab dalam kitab sahihnya, bab riwayat-riwayat tentang bolehnya khabar ahad yang diriwayatkan seorang perawi yang terpercaya dalam masalah azan, salat, puasa, kewajiban-kewajiban, dan hukum-hukum. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar dalam Fathul Bar Syarh As-Sahih Al-Bukhari, menukil pendapat Imam Al-Kirmani. Al-Kirmani berkata, mesti dimaklumi bahwa khabar ahad itu hanya pada perkara yang bersifat amaliyah, amal atau perbuatan, bukan pada perkara-perkara yang bersifat i'tiqadiyat, keyakinan. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang Imam Mahdi, dinyatakan pertanyaan tentang hadis ahad, Imam Ibnu Taimiyah menjawab, sesungguhnya ini salah satu dari kabar ahad
Bagaimana mungkin dasar agama ditetapkan berdasarkan kabar ahad? Padahal dasar agama itu adalah suatu perkara yang keimanan tidak sah kecuali dengan keberadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah di langit berdasarkan ijma' salaf. Jika ada yang mengatakan bahwa Allah di langit berdasarkan ijma', maka Imam Abdul Qadir al-Baghdadi menyebutkan dalam kitab Al-Farq Bain Al-Firaq, para ulama telah ijma' bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dapat dibatasi oleh tempat dan tidak berlalu baginya zaman atau masa. Allah bersemayam di atas arsy. Menurut akal sehat, jika dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, berarti ada yang di atas, ada yang di bawah, maka otomatis menetapkan sesuatu tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala duduk di atas arsy, berarti ada yang lebih besar atau lebih kecil atau sama. Bagaimanakah perbandingan antara Allah subhanahu wa ta'ala dan arsy subhanahu wa ta'ala? Allah maha suci dan sifat-sifat seperti itu. Allah maha suci dari sifat-sifat seperti itu. Arsy itu diciptakan berarti memiliki awal dan akhir. Lalu sebelum arsy itu ada, di manakah Allah? Tidak boleh menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Imam At-Tahawi berkata, Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari batasan, tujuan akhir, sudut, anggota tubuh, dan peralatan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi arah yang 6, kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan bawah. Menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk adalah kafir. Maka di antara orang yang ini menurut Imam An-Nawawi, maka menurut orang yang dikafirkan adalah orang yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tubuh secara nyata, menyerupakan dengan makhluk. Arahan dan peringatan. Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran membuat satu judul khusus, arahan dan peringatan. Ada sebagian orang pada zaman ini yang terlalu berlebihan, terjerumus dalam mutasyabih sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kebenaran. Pembicaraan dan komentar mereka terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini mereka mengeluarkan kata-kata yang pelik, mengandung makna tasbih, penyamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, dan tansih, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat makhluk. Sangat disayangkan mereka membahas itu kepada masyarakat awam. Yang paling menyedihkan, mereka menisbatkan itu pada salafus salih. Mereka menyatakan diri kepada masyarakat bahwa mereka adalah kalangan salaf. Di antaranya adalah ucapan mereka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa ditunjuk secara fisik. Ucapan mereka, Allah memiliki salah satu dari 6 arah, yaitu arah atas. Ucapan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy dengan zatnya, dengan makna bersemayam yang hakiki, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menetap di atas arsy. Akan tetapi mereka juga mengatakan Allah bersemayam, tapi tidak seperti menetapnya kita, bukan seperti yang kita ketahui. Demikianlah mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat. Mereka tidak memiliki dasar dalam hal ini.
melainkan sikap berpegang pada zahir tekstual. Telah jelas bagi Anda bagaimana kalangan salaf dan khalaf dalam memahami ayat-ayat mutasabihat. Anda juga telah mengetahui bahwa memakai ayat-ayat mutasabihat secara zahir tekstual, namun tetap mengatakan bahwa ayat-ayat itu tetap pada hakikatnya, itu bukanlah pendapat seorang pun dari kaum muslimin. Akan tetapi itu adalah pendapat penganut agama lain seperti Yahudi, Nasrani, pendapat pengikut aliran sesat seperti musyabihah, kelompok yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, dan mujasimah, kelompok yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki fisik seperti makhluk. Alhamdulillah, bacaan ayat-ayat dan hadis mutasabihat sudah selesai. Ini masalah keempat. Besok yang masalah keempat, beramal dengan hadis dhaif. Hukum beramal dengan hadis dhaif. Besok kita teruskan. Cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kata-kata dan salah baca yang kurang enak dipahami, saya mohon maaf. Untuk yang terakhir, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.